Pada hari ini, saya Yunita Nur Prastanti dengan NIM 0547062229, Prodi Ilmu Perpustakaan, eh, akan membahas tentang perpustakaan, fungsi, peran, dan perkembangan di era digital. Eh, sebelum sebelumnya, kita akan membahas tentang pendahuluan dengan isi pengertian perpustakaan, yaitu perpustakaan adalah tempat yang menyediakan berbagai sumber informasi baik dalam bentuk cetak maupun digital. Mereka pun menyiapkan akses e-book, jurnal elektronik dari berbagai sumber daya online yang mudah diakses banyak orang. Untuk mendukung kegiatan belajar, penelitian, pengembangan pengetahuan masyarakat, dan mencari informasi. Adapun fungsi dari perpustakaan yang saya temukan yaitu sebagai sumber informasi tentang beragam topik dan tema dari ilmu pengetahuan dan tentang buku untuk memahami dunia. Sebagai tempat belajar mandiri yang menyediakan buku, majalah, dan materi digital. Selain itu, untuk tempat menambah ilmu dan tempatnya belajar, perpustakaan juga menyediakan novel dan komik. Adapun fungsi lain yaitu sebagai tempat untuk melakukan penelitian, misal sedang menyusun karya ilmiah ataupun tugas-tugas yang diberikan. Eh, Dan kita akan membahas tentang peran dari perpustakaan. Perpustakaan sebagai pusat informasi para masyarakat yang akurat dan terpercaya. Perpustakaan juga sebagai tempat pendidikan yang menyediakan sumber energi untuk mendukung pembelajaran di sekolah-sekolah dan universitas. Perpustakaan juga membantu untuk meningkatkan minat baca, kemampuan membaca, dan menulis untuk para masyarakat. Perpustakaan merupakan tempat untuk membantu peran untuk mencari dan mengembangkan ide kreatif dari berbagai bidang. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang perpustakaan di era digital dari rak buku ke layar gadget. Dahulu ingin membaca buku dan untuk bisa mencari informasi kita harus langsung pergi dan datang ke perpustakaan. Tetapi sekarang dengan perkembangannya teknologi, kita bisa mengakses berbagai buku dan sumber-sumber informasi lewat gadget. Pada slide berikutnya, saya akan menerangkan tentang bagian terbaru perpustakaan digital, yaitu dari versi online tetapi dilengkapi dengan fitur-fitur canggih dan terbaru, yaitu mencari dengan cepat, bisa mencari dan menemukan buku atau majalah yang kita inginkan dalam waktu cepat. Di beberapa perpustakaan digital menyiapkan bookmark, feature annotation, dan tidak lupa dengan diskusi online dengan para pengguna lainnya. Pada set berikutnya, kita akan membahas tentang peran perpustakaan di era digital. Dengan perkembangan teknologi perpustakaan, berubah peran bukan hanya sebagai tempat menyimpan buku saja, tetapi sebagai tempat untuk menyediakan akses ke banyak sumber informasi digital yang bisa terpercaya. Dan bisa sebagai tempat untuk memahami cara menggunakan teknologi dan informasi digital dengan baik dan bijak. Sebagai tempat yang sebagai tempat untuk beberapa komunitas untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan juga belajar bersama. Adapun slide berikutnya, kita akan membahas tentang tantangan perpustakaan di era digital. Walaupun perpustakaan digital memberikan banyak penawaran yang mudah, ada pun beberapa tantangan yang harus bisa dihadapi, yaitu dari keamanan data perpustakaan digital mudah terkena serangan cyber yang mengancam data para pengguna dan koleksi digitalnya.
Dan ada banyak perpustakaan yang keterbatasan infrastruktur dan SDM, terutama daerah terpencil yang masih belum ada fasilitas teknologi dan staf-stafnya yang belum bisa mengolah sistem secara digital. Tidak semua masyarakat in- bisa mengakses internet sebab perangkat tidak memadai untuk mengakses digital itu menyebabkan menjadi kesenjangan sosial. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang peluang peluang perpustakaan digital, yaitu di sisi lain pada zaman sekarang di era digital bukan hanya membuka berbagai peluang untuk perpustakaan saja, yaitu perpustakaan bisa memberikan layanan digital dengan menyediakan layanan yang sangat inovatif, yaitu jurnal elektronik, e-book, dan perpustakaan virtual untuk memenuhi kebutuhan pengguna sebab semakin beragam macamnya. Pengguna juga bisa mengakses koleksi yang ada di perpustakaan dari mana saja dan kapan saja untuk pemerataan akses informasi. Di era di era serba digital sekarang mengharuskan perpustakaan untuk melakukan kolaborasi dengan institusi lain untuk menambah koleksi dan sumber daya bagi para pengguna. Dalam digitalisasi memungkinkan untuk pelestarian karya budaya dan sejarah agar lebih mudah diakses dan dicari untuk generasi selanjutnya. Adapun contoh-contoh dari implementasi teknologi dan perpustakaan yaitu perpustakaan digital. E-library adalah koleksi informasi yang bisa disimpan secara digital dan bisa juga diakses melalui perangkat elektronik. Kegunaannya bisa menyediakan akses mudah, kemampuan berbagi sumber daya, dan menyimpan lebih efisien. Berfungsi untuk menyediakan akses ke berbagai jenis materi digital. Keunggulannya adalah dalam kemampuan pencariannya lebih efektif, lebih efisien dalam penyimpanan berbagai sumber daya yang mudah dan melestarikan materi supaya lebih baik. Contohnya Google Books dan Project Gutenberg. Adapun contoh lain yaitu OPAC, yaitu Online Public Access Catalog, yaitu suatu katalog daring perpustakaan yang sangat diperlukan dan berguna untuk mempermudah para pengguna menemukan dan mencari suatu informasi tentang koleksi perpustakaan. Berfungsi dalam pencarian yang sangat efektif dan efisien. Pemesanan atau memperpanjang pinjaman dan mengecek ketersediaan. PEC merupakan sistem pengganti kartu tradisional untuk menawarkan kemudahan dalam mengakses serta fitur yang lebih canggih. Contohnya, katalog daring yang sudah tersedia oleh PNRI atau perpustakaan universitas. Ini contoh terakhir dari implementasi teknologi dalam perpustakaan yaitu SLIMS. Merupakan suatu sistem manajemen di perpustakaan yang berbasis web yang mempunyai sifat dengan sumber terbuka. Kegunaannya bisa mengotomatiskan beberapa proses di perpustakaan, misal pengelolaan koleksi, anggota, laporan pencarian katalog, dan sirkulasi. Contohnya ya adalah buat pengguna SLIM sekolah untuk bisa mencatat peminjaman siswa, mengolah buku-buku, dan menghasilkan laporan. Dengan SLIM bisa membantu perpustakaan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan layanan yang baik untuk para pengguna. Dengan begitu, dengan pembahasan yang saya telah sebutkan tadi, saya menyimpulkan bahwa perpustakaan pada saat ini enggak cuma soal rak buku atau tempat yang hening. Dengan perkembangan teknologi perpustakaan, perubahan akan menjadi tempat modern dan lebih fleksibel. Bisa diakses dari berbagai informasi lewat internet, dari mulai e-book dan jurnal ilmiah. Pun bisa dicari tanpa harus datang ke perpustakaannya. Itu sangat memudahkan untuk para pencari informasi. Tetapi dengan perubahan seperti sekarang ini akan membawa tantangan. Enggak semua perpustakaan ada fasilitas teknologi dan memadai. Staf juga harus bisa belajar
hal baru supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Eh, Saran dari saya agar perpustakaan tetap sesuai dan bermanfaat di era digital ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu melakukan pelatihan staf tentang teknologi terbaru supaya bisa membantu para pengunjung dengan baik dan maksimal. Perpustakaan juga harus mengupgrade teknologi supaya lebih cepat dan mudah. Pekerjaan bekerja sama bekerja sama dengan beberapa institusi untuk memperluas koleksi dan layanannya. Untuk keamanan, data sangatlah penting dari ancaman para cyber, jadi harus mempunyai sistem keamanan yang bagus dan kuat. Saya mengambil data-data dan informasi dari daftar pustaka yang telah saya cantumkan. Sekian, terima kasih.